Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Jami'ul Huda yang kami hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita pada pagi hari ini masih dapat berkumpul hadir di masjid melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati dan yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya pada pagi mereka ceramah diisi oleh Profesor Rahimin, tapi oleh karena sesuatu dan lain hal beliau berhalangan, maka untuk mengatasi kekosongan aku ditunjuk atau dipercayai untuk mengganti profesor. Katanya profesor nanti pucuk pada profesor. Jadi kaji kita walaupun ustaz dah datang, seharusnya bukan kubai, seharusnya yang lain juga boleh. Kuncinya kita itu bukan saling ngaju. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kata Tuhan, kalau yang beriman itu saling nasihat menasihati. Bukan kita saling ngaju. Kalau ngaju kita lah baca kali. Kalau kita tidak tahu itu kan ada tahu surau. Jadi kalau kita kalau baca kali tahu kali. Jadi saling nasihat. Karena apa? Karena kita sering lalai. Ada yang lalai, ada yang tidak lalai. Yang tidak lalai menasihati yang lalai. Makanya bukan ngaju, saling ngaju. Kalau ngaju aku bukanlah guru, bukanlah orang yang paling pandai, tapi itu tadi watawasau bil haq watawasau bis sabr. Aku kira dia nyalahi itu. Jadi pada pagi mereka sebenarnya nak temo agak sulit. Nak apa nak diaju? Kita lah baca kali. Tapi kataku tadi saling nasihat. Makanya aku bawalah kitab. Dalam kitab mungkin kita ada yang pernah ngambil, tapi ada juga yang belum. Kita tadi kita saling nasihat. Bagi yang belum, kita juga kandungan. Bagi yang pernah kandungan, kita diam baik atau mengingat kembali. Temanya menjelaskan tentang hal-hal yang bisa merusakkan dan menggagalkan seseorang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita bahas itu
hendaklah anda ketahui. Bahasa kaji wang bilik kaji datuk-datuk jadi ilam katanya, ketahui olehmu. Jadi hendaklah anda ketahui. Sampai bayar artinya itu. Cuma kalau ilam itu ketahui olehmu seluruh. Kan jika hendaklah anda itu berarti surah. Hendaklah anda ketahui bahwa yang terpenting anda harus memelihara diri anda agar jangan sampai jatuh ke lembah maksiat. Kita jaga diri kita masing-masing, katanya jangan sampai kita jatuh kepada apa tadi, maksiat. Maksiat itu banyak, maupun maksiat lahir dan ataupun maksiat batin. Ada dua maksiat itu, maksiat lahir dan maksiat batin. Begitu juga hendaknya anda dapat melepaskan diri anda dari hal-hal yang dapat merusakkan perjalanan cita-cita menuju keridhaan Allah, atau yang dapat menggagalkan maksud anda ke arah yang dimaksud. Jadi jaga diri kita dari hal-hal maksiat maupun maksiat lahir ataupun maksiat batin. Selanjutnya, jangan sampai kita gagal untuk mencapai cita-cita artinya menuju keridhaan Allah. Sebenarnya cita-cita kita itu, setiap muslim itu yang dituju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita datang ke masjid, salat subuh, salat zuhur dan seterusnya, kita cari itu keridhaan Allah. Tidak ada yang lain. Tapi boleh kita datang ke surau. Tidak ada kan? Tujuannya cuma kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bolehnya kita datang berjamaah. Apapun ibadah yang kita laksanakan, pasti yang kita harapkan itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Setiap muslim ibadahnya pasti mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tujuan kita itu gagal. Kita itu sebenarnya selama ini tahu cuma naik pajak. Itu tidaknya. Kita kan selama ini tahu tujuan kami sembilan, tujuan bayang itu, tujuan puasa itu. Tapi kita tak naik pajak. Beda kan? Kita tahu tapi naik pajak. Yang kita tahu sembahyang itu, puasa itu, ibadah itu hanya kewajiban. Tahu kita itu. Pajak kita apa tujuannya dia tahu, itu dah beda deh. Yang kita dah tahu itu cuma tujuan. Makanya jangan sampai tujuan yang kita tuju itu terhalang atau disapai. Hal-hal yang merusakkan perjalanan menuju Allah banyak sekali. Hal-hal yang dapat merusak menuju Allah atau mengharap keridhaan Allah itu banyak sekali. Di antaranya yang pertama kasal. Atau malas untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sebenarnya Anda dapat dan sanggup untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ikat yang pertamanya malas atau kasal. Kitalah merasa rajin, tapi dalam kerajinan kita itu masih ada malas. Kan sulit nih. Kita rajin, rajin, rawat
kerajinan kita itu masih ada hal-hal yang sifatnya malas. Apa contohnya? Contohnya kalau sembahyang dek bersuari lagi nak baca doa kita, lagi nak baca ayat, baca Fatihah. Apa lagi sembahyang surah. Sembahyang jemaah imam macam itu. Itu namanya kasal, rugi kita. Jadi hal-hal yang merusak perjalanan menuju Allah adalah yang pertamanya malas. Jadi nak baca doa kita, apalagi sembahyang sunat. Allahu Akbar, baca Fatihah. Berapa banyak kita rugi. Kita tahu, bukan dia tahu, tapi malas. Nah, itu kita rajin, tapi dalam diri kita masih ada hal yang malas. Itu ulah beribadah, datang ke surau, kasut-kasut, darah-darah ini, belum badu imam salam dulu. Tapi gondinya tentang diri ini, rugi kita. Makanya kita saling ingat. Bukan cuma jauh, bukan. Balik ingat. Nak ke mana? Balik mengasuh. Baliknya ke HP, muka TikTok. Itulah balik Facebook. Jadi, duduklah sekolah. Apa yang baca kita baca. Kalau kita lah das kita tu, imam dia baweret, kita mau kali berkambing. Cuba lah sembahyang depan lain. Imamnya baru assalamualaikum, ya ni. Makmum terserahlah situ nak baweret. Kalau kita dituntut. Namanya taklim namanya itu. Imam masih ngaju ke jamaah. Makanya pakai weret itu di zahirnya, di johorkannya itu. Waktu kita dulu ngaju dari itu. Kalau ada makmum tu tahu ke weret. Makanya imam suaranya dibiasakannya. Kalau tak surah lain terserah kamu nak beret kan kamu imam assalamualaikum. Kanan pidau baru bunyi. Ya depan. Kemudian beret dengan kamu baru tak adanya peduli. Kalau kita siapa ditutup. Apa yang berdoa? Semak kita tu. Akhirnya salah boleh kadang-kadang teman kita depan waktu lagi je dah awak. Kok boleh ni dah awal penuh awak tu lah nyala awak. Uang ni kalau salah tu balik. Nah, balik kita kasih tadi yang menghambat kita sampai kepada yang dituju. Nah, malas tadi. Yang ngatasi sampai ya kita tu lah yang malas itu. Masih malas minta apa kalau nilai kan? Kalau dia nak sekolah nak tarik lagi ditabok, tapi ni awal tu gue masih ditabok. Awak sulang ubahnya. Kasal namanya atau malas untuk mengerjakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala padahal kita mampu. Contohnya tadi di dalam kerajinan kita lah rajin, tapi di dalam kerajinan itu ada malasnya. Yang merubahnya kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, futur. Futur itu artinya ragu, bimbang. Dia tetap pendirian. Tidak memiliki tekad yang kuat karena terpengaruh kehidupan duniawi. Ragu. Kita beribadah ragu. Asik-asik atau bahasa orang tu semewer. Asal jadilah. Itu dia dapat apa-apa itu. Asal jadi itu dia bisa. Dia tak dapat apa-apa, dia dapat hasil. Yang ketiganya malal. Jadi yang pertama tadi kasal, yang kedua futur, namanya yang ketiga malal. Malal itu artinya bosan. Cepat merasa jemu dan bosan untuk melaksanakan ibadah karena merasa terlalu sering dilakukan.
padahal tujuan belum juga tercapai. Nah, itu pesan. Sarawak surau dia ada hasil. Sebab surau cara dia waktu surau hasilnya ada. Pas masih peset pulang. Padahalnya dia ada dalam Al-Quran atau hadis Nabi itu yang menjanjikan barang sapi sembahyang taat dia bakal kaya ada di. Nampak dalam Quran dalam hadis. Jadi sembahyang itu bukan hal kaya miskin, peset, kecak. Ibadah kepada Allah itu kewajiban kita, bukan itu. Kalau nak kaya sembahyang duha, itu bukan kaya maksudnya itu kaya arti. Kita tahu ni kaya tu arti pula, fikir sebanyak itu kaya, bukan itu. Kaya dalam arti yang luas, kaya pikiran, kaya hati, kaya hati juga. Jadi kalau salah satunya ini tercapai dalam ibadah kita itu, kita jangan bosan terus. Hanya menyebab kita bosan itu tadi terus hasil dia ada. Ini dah berhasil. Bukan ada hasil sebenarnya, tapi hasil nurun nafsu kita itu belum tercapai. Timbulnya hal-hal tersebut di atas adalah disebabkan kurang kuatnya rasa keimanan, kurang mantapnya keyakinan, dan banyak terpengaruh oleh hawa nafsunya sendiri. Nah, yang ketiga-tiganya tadi, apa namanya, kasal, futur, malal, itu disebabkan adalah kurang kuatnya keimanan, kurang mantapnya keyakinan, dan banyak terpengaruh oleh hawa nafsu. Jadi baca doa, Allahumma salimna, salim dinana, salim imanana, salim tauhidana, salim ma'rifatana, salim qulubana. Tak boleh kita baca tapi kita tidak tahu apa yang maksudnya. Kita tahu maksud tapi tidak ada usaha untuk mencapai maksudnya. Salim dinana, artinya selamatkanlah agama kami. Maksud pengakuan agama kami. Kita mengaku Islam, selamatkanlah Islam itu benar-benar dia jadi agama kami. Kalau Islam dia milik selamat. Nang Islam yang di diri kita itu yang kita selamat. Kalau Islam agama secara umumnya sejak dulu, dia zaman Nabi mulai Nabi Adam Islam. Ini artinya selamat. Tapi yang Islam yang di dalam diri kita itu yang perlu kita minta kepada Tuhan supaya selamat. Dinana, salim imanana, selamatkan iman kami. Keyakinan kita yang ada di dalam diri kita itu diselamatkan. Jadi jangan goyah artinya. Selanjutnya hal-hal yang mengakibatkan gagalnya untuk mencapai tujuan antara lain adalah penyakit syirik khafi atau syirik yang tersembunyi, atau dengan lain perkataan timbulnya suatu tanggapan di dalam hatinya bahwa segala amal ibadah yang dilakukannya adalah sepenuhnya dari kemampuannya sendiri, tidak dirasakannya dan diyakini bahwa apa yang dilakukannya itu semua pada hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sembahyang masih kan itu, kita nyaku sembahyang itu dalam kita. Kita dah tahu ilmu kan. Kita dah tahu ilmu. Kita baca sembahyang tapi ilmu sembahyang kita dah punya makanya cara itu. Kita itu cepat puas, baca tengah kulit, baca itu, kita nyawa kita lah baca, padahal belum. Dia kata uang kita kali sambil-sambil baik kita. Kita lah merasa, kadang merasa itu bahaya ini ada itu. Namanya salah perasaan.
Kalau pengasih kita pandai, betul pandai. Kalau salah pengasih, salah perasaan, uang salah perasaan. Coba ngici, cuma dia ngici salah perasaan. Pengasih kita betul, mesti kita lah baca, padahal kita belum tahu. Itu namanya salah perasaan. Dan niat salah perasaan. Ngasih awak alam, tahu jat, ngasih awak gigi, ngasih awak rumah salah perasaan itu. Akhirnya dia menempatkan diri sesuai dengan itunya. Itu namanya yang salah perasaan. Buruk salah perasaan. Kita kan termasuklah kalau salah perasaan. Aku boleh masuk di anda. Masih awal baca. Itu bahaya dia itu. Masih awal. Yang pertamanya tadi masih awal sembahyang itu betul. Padahal belum. Masih banyak yang perlu dikaji lagi. Khususnya masalah hukum syarak yang mulai suci. Suci itu ada pelajaran, ada suci. Tahara namanya. Mulai maafnya, mulai masuk utut. Masuk utut itu biar jauh. Dia ada pasal baik. Ada cari ya. Yang mulai istinja. Baru itu apa lagi tu? Wudu. Ada kali cari ya. Bukan asal kau wudu kerana wudu. Jengok di kitab. Hukum rukun wudu itu 6. Yang pertama niat. Sengaja aku mengangkat adas kecil berdua atas itu karena Allah. Mulai hidup kerana sengaja aku. Nama itu rafal hadasil asal dan salah cara itu. Ada yang macam itu. Kerana kita dia belajar tengok di kitab. Kata kitab rukun wudu itu 6. Yang pertama niat. Niat nama itu rafal hadasil asal dan alayal ta'ala. Baca lah itu wudu. Jadi ada itu. Padahal bukan cara itu. Makanya kita belajar lagi itu. Yang kedua, basuh muka. Ayo, yang penting apa? Ada caranya basuh muka itu. Yang ketiga, basuh tangan hingga siku. Basuh juga tangan dan siku. Ada cari juga basuh tangan dan siku. Itu makanya perlu belajar. Empat, masuk. Menyapu bukan masuk. Menyapu setengah kepala. Kepala itu boleh jadi setiap nikah, boleh setengah nikah. Jadi itu ada jenis kayak ini. Masuk cukup 7 lai itu lah, contohnya dalam kitab. 7 lai dalam kecuali darurat. Beli kalau darurat. Masih baik. Perlu kita belajar itu. Kita baca namanya kita tidak tahu guna-guna. Bulan namanya baca kita tidak tahu. Jangan dia masuk kaki baca, cuma dia tahu. Dia tahu apa dia tahu carinya, dia tahu ilmunya. Jadi ada lagi itu, dia dasar kita dia jawabnya yang salah gitu. Itu contohnya. Ya, terus segala sesuatu yang Allah ciptakan namanya makhluk. Selain daripada Allah Ta'ala kan namanya makhluk. Uci genian itu. Selain daripada Allah Ta'ala namanya makhluk. Baik yang hidup maupun yang mati. Namanya makhluk. Walaupun kita buat itu makhluk Tuhan. Buat juga kita yang buat apa namanya jodoh. Tapi buat itu bukan kita. Allah Ta'ala itu maksudnya itu. Tapi yang ada selain Allah Ta'ala nantinya makhluk. Termasuk jodoh ada bakal kemakan makhluk gitu. Nah, sekali ini habis itu. Makhluk. Hal-hal yang tergolong dalam syirik khafi. Syirik yang tersembunyi, syirik hati itu.
banyak niat kita tidak tahu, bukan kita tidak tahu kali, kita tidak tahu syirik khafi itu. Syirik khafi itu syirik yang tersembunyi. Kalau tersembunyi itu artinya dia nampak, dia kenal. Tapannya itu dalam hati masing-masing. Kadang-kadang kita sendiri dia tahu itu syirik khafi. Yang bunyi hati itu kadang-kadang dia tahu syirik khafi. Jadi di antara selain yang tinggi tadi, namanya malal, kufur, kasal tadi yang menyebabkan kita tidak sampai. Ada juga hal-hal juga yang mempengaruhinya. Yang pertamanya namanya syirik khafi. Syirik khafi itu ada beberapa. Yang pertamanya riya, pamer. Itu syirik khafi. Kapannya riya itu di dalam hati, tergantung dengan hatinya. Kalau memang hatinya nak pamer, itu namanya riya. Kalau hatinya bukan pamer, ya jadi riya. Jadi kita jangan membuang itu riya, namanya riya. Kita belum tentu riya. Jadi di dalam hati masing-masing dia sama. Bukan tujuannya misalnya untuk pamer. Ada yang tujuannya untuk menyenangkan orang lain. Bukan pamer, bukan riya namanya. Atau tujuannya apa namanya, mengulurkan waktu, bukan juga riya namanya. Kita misalkan sembahyang subuh 2 rakaat, kalau kita baca ayat sembahyang subuh tu kuliah dulu, macam nian balik, kan? Baca kuliah yang pertama, yang kedua, balik kita. Makanya itu tujuannya bukan tujuan riya, nang model itu. Kita sampai banyak nang macam imam macam banyak dapat pahala, makmum nang nganeng walaupun dia tidak tahu juga dapat pahala. Jadi sembahyangnya pendek, riya, baca ayat banyak-banyak. Iya riya mencari itu. Tapi kalau sembahyang maghrib baca tabarakal, itu riya. Yang maghrib baca tabarakal, itu riya. Baca namanya. Ada penetapannya. Jadi kita dah baca nuju itu riya. Riya itu tempatnya di hati, tergantung dengan tujuan kita atau tujuan hati kita masing-masing. Yang kedua, yang tergolong syirik khafi itu namanya sum'ah. Sengaja menceritakan tentang amal ibadahnya kepada orang lain, seolah-olah ibadahnya itu ikhlas kepada Allah, dengan maksud supaya orang lain tahu bahwa dia beribadah. Ini pakai hati. Yuk salat tahajud, padahal dengan cerita dia salat tahajud. Ini cuma yang share salat tahajud. Namanya itu sum'ah, namanya itu cerita-cerita. Jadi waktu web, waktu rajin ni orang tahajud. Ini hati, padahal ini tahajud. Share baik. Lalu yang pertama yang salah apa namanya gitu, yang kedua sum'ah. Bitik dipuji wah. Kan ni rajin salat tahajud. Itu udah pakai HP. Dia tidak sadar itu. Ini hati-hati. Yang ketiga, syirik, termasuk syirik hati itu ujub. Ujub itu tahu arti ujub. Membanggakan diri. Merasa bangga dengan diri sendiri, namanya ujub. Rasa hebat sendiri yang timbul dari dalam hatinya karena banyak amal ibadahnya. Berjarai surau ini keke, dan dia surang pula dengan rajin. Dia merasakan bahwa semua itu
itu adalah semata-mata karena karunia dan rahmat Allah. Tidak merasa itu dari Tuhan. Itu namanya, yang namanya suka apa tadi ujub tadi. Cuma merasa baik, kita cerita orang pertama tadi asik-asik baik. Merasa hebat sendiri, inilah merasa rajin, lah merasa hebat. Itu namanya ujub. Tapi yang timbulnya dalam hati segalanya ya dalam hati, namanya sirik hati. Yang keempat hijab. Yang keempat itu hijab. Yang termasuk dalam sirik hati itu yang keempatnya hijab atau dinding. Yang dimaksud adalah karena terlena dan kagum atas keindahan amalnya. Wah, merasa pakulah yang paling pandai ya. Pulau yang paling keni ya. Uang macam nak keni ya. Itu namanya hijab. Hijab itu dinding pembatas. Kurung bahasa orang. Bahasa orang tua bilang kan. Jadi kata bawa saya korek ngasih langit. Kata waktu ini pasnya ni. Namanya itu hijab terdinding ditutup oleh saya. Ngasih langit korek. Ya, padahal saya. Itu namanya hijab. Boleh siapa dah? Banyak yang kiri ni. Oleh sebab itu agar Anda dapat terlepas dari hal-hal atau penyakit tersebut, hal mana dapat membahayakan perjalanan Anda, maka tidak ada jalan lain kecuali memantapkan pandangan batin dengan penuh keyakinan bahwa segala apapun yang terjadi pada hakikatnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia jalan lain untuk mengatasi syirik hati itu tadi kecuali kita sehingga disebutnya memantapkan pandangan atau bermusyahadah. Memantapkan pandangan itu dibaca dengan aman-aman dibaca. Kata Pak Imam tu memantapkan hati itu dengan musyahadah dia baca. Boleh kata itu. Musyahadah itu dari belakang masih banyak hal-hal yang perlu kita pelajari. Jadinya bermusyahadah kita biar juga awal lagi sampai musyahadah itu. Musyahadah itu menyaksikan. Biar juga pokok lagi. Ya iklam dai kita tahu dia juga sifat 20 baru bisa bermusyahadah. Kalau belum tu belum baca, dibuat-buat dia baca musyahadah itu. Kalau dia ilmu dia ada, aku juga dia baca ngaji, aku musyahadah dia baca. Maka ilmu sudah di dasar hati itu dikikis sudah, dibersih. Hati itu dibersih budaya kita baca bermusyahadah. Hati kita itu kalau lalai sedetik baik 1000 setan kumpul itu. Mana baca musyahadah dengan hati kalau masih ada bubar, akhirnya dibersih. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kata Tuhan. Hati itu bersih dengan zikir. Banyak cerita. Kalau kita zikir itu melalui proses lagi dan ada zikir itu ngaji lagi.
sedekah. Ya jo. Mana tempat kita Allah. Ya jo membersihkan hati. Itu dibersih budaya. Hatilah jernih baru masuk yang baik-baik. Ya jo. Bukan umroh, bukan umroh. Jadi ada perjuangan kita. Kita ngingat baik. Kan judul kita tadi kan saling menasihati. Yang mana kita merasa belum tahu, batali. Ya jo. Jangan kalau temurun masa kita dan salah percaya lagi tadi masa kita tidak betul salahnya. Tamu lagi masih ada betul ada uang salah boleh tamuan. Tak boleh dia pun. Masih ada uang salah kali. Bahagia. Guna kita ni. Aku kira itu baik sebagai isi kosongnya daripada kosong. Habis jodoh dia kuat baik. Dan soal puas dan soal terima serah kepada Tuhan, serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.